warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bu Lin, perut sudah terisi, nyaman, ada di tempat wisata Padang Ganting Pak Ian ya. Merasa enjoy dengan kegiatan bertemu dengan Bu Lin hari ini. Alhamdulillah. Nah, hari ini Ibu ada kegiatan coaching ya dengan coach Ibu. Iya, insya Allah Bu. Sebelum melakukan coaching pada hari ini, saya akan mengajukan beberapa penilaian kepada Ibu. Yang pertama, kita akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian coaching pada hari ini. Sebagai pengamat, saya akan mengamati dan menilai kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan pada hari ini. Apakah sudah sesuai dengan alur kata dan rasa, serta bagaimana Ibu nanti menanyakan kepada coach Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana juga coach Ibu nanti menanggapi pertanyaan yang telah Ibu berikan. Baiklah Ibu, sekarang saya mau bertanya lagi sama Ibu ini. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching dengan coach Ibu hari ini? Terima kasih Bu Lin. Dalam kegiatan coaching hari ini saya ingin memberdayakan coach saya, tentu dengan mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh coach dengan sebaik mungkin. Berikut saya akan coba memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya sehingga bisa menggali apa hal yang ingin disampaikan oleh coach saya maupun permasalahan yang ingin disampaikan, sehingga nanti setelah coach saya menyampaikan hal demikian, dia merasa fresh kembali dan apa yang ada di dirinya bisa kita berdayakan dengan baik. Kemudian apa indikator pencapaian atau tujuan yang akan dicapai pada kegiatan coaching yang akan dilakukan pada hari ini? Indikator yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk keberhasilan kegiatan coaching siang ini, tentunya nanti coaching yang kita lakukan itu kita dasarkan kepada rasa maupun alur tirta yang sudah kita pelajari, sehingga kemampuan atau kompetensi dari coaching tadi bisa terberdayakan oleh kegiatan coaching hari ini. Baiklah Ibu, mungkin hanya itu pertanyaan untuk observasi kita pada hari ini. Sekarang Ibu silahkan melakukan kegiatan coaching dengan coach Ibu, dan saya sebagai pengamat akan mengamati Ibu dari sekarang. Terima kasih Ibu. Oke. Potong langkah. Potongnya di Ya. tengah-tengah nih. Iya, potong. Juga diciptakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak Yayan. Ya Bu, makasih Bu. Gimana kabarnya Pak Yayan hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kemarin Ibu lihat ada panggilan tak terjawab sore dari Pak Yayan. Pagi mungkin Bu. Sore. Pagi atau sore kemarin ini? Oh iya ya memang ada tuh Bu. Sore. Ya. Oh iya sore ya Pada Bu. Iya, saat iya. Iya sore. Bu. kebetulan Ibu pergi keluar, ada pesta Oh iya. Iya. yang kami hadiri bersama Iya ya Bu, keluarga. memang ya Bu. Pas pulang nampak ada panggilan tak Iya, terjawab Bu, dari iya, Pak Bu, Yayan iya. kan? Iya Bu. Kira-kira ada apa Pak Yayan? Iya Bu. Jadi memang ya sore ya Bu. Memang sore kayak waktu itu Bu. Saya sengaja menelpon Ibu karena adalah Bu beberapa hal yang ingin saya ceritakan lah pada Ibu itu Bu. Masalah apa itu Pak Yayan? Banyak nih Bu permasalahan nih Bu, permasalahan di sekolah, kuliah, tapi yang menjadi pemikiran bagi saya nih Bu saat ini Bu Itu. tentang masalah kuliah Bu. Jadi saya kan seperti yang Bu tahu kan sedang mengikuti perkuliahan untuk tahap ini Bu, sudah selesai mengadakan penelitian Bu untuk mengambil data. Jadi sekarang ini Bu hampir-hampir di ujung nih Bu, namanya Bu hampir finish Bu. Cuma walaupun di hampir di ujung Bu, disitulah letak kesulitan Bu. Saya kesulitan Bu dalam pengolahan data, membagi waktu perkuliahan dengan kegiatan di sekolah, belum lagi kegiatan di rumah seperti itu Bu. Jadi tidak saya saat ini Bu, dan juga belajar Bu. Jadi pemikiran bagi saya rasanya Bu.
sudah 7 semester Bu. Namun kuliah saya begitu juga butuh waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang Bu. Sudah banyak habis rasanya Bu untuk mengikuti perkuliahan ini Bu. Seperti itu Bu, keluhan saya rasanya Bu. Jadi saya memang butuh lah Bu orang-orang tertentu untuk bisa menyantarkan saya Bu, menemukan solusi nantinya Bu, seperti itu Bu. Oke Pak Yayan, dari saya paham apa yang Pak Yayan alami Iya, Bu. saat ini. Ditambah lagi kegiatan kita mungkin banyak di luar, nah Pak Yayan. Iya Bu, ending kepala saya Bu. Pening di Iya, kepala pusing, Pak Yayan. pusing Bu. Jadi Pak Yayan, dengan permasalahan yang ada tuh Iya, Bu. kira-kira apa rencana Pak Yayan untuk menyelesaikan masalah Pak Yayan yang sedang dihadapi saat ini? Kalau untuk saat ini Bu, saya sebenarnya tidak banyak memiliki rencana Bu. Rencana bagi saya saat ini memang fokus bagaimana saya bisa menuntaskan kuliah ini Bu dalam waktu secepat mungkin Bu, karena sangat menyita perhatian rasanya sekali Bu, sangat menyita perhatian sekali rasanya Bu, sehingga ada kegiatan-kegiatan lain menjadi tidak fokus rasanya jadinya Bu, karena ada gara-gara kuliah tidak tuntas sehingga melakukan kegiatan lain menjadi tidak fokus lagi rasanya Bu. Maka mungkin untuk saat ini rencana saya memang seperti itu Bu, bagaimana kegiatan perkuliahan saya ini selesai dengan secepat mungkin Bu, itu rencana saya Bu. Siapa yang kira-kira bisa membantu Pak Yayan mengurai permasalahan tadi Pak Yayan? Ya Bu, kalau saya pikir Bu, untuk saat ini Bu, saya memang harus banyak-banyak lagi nih nampaknya Bu, konsultasi terutama kepada dosen pembimbing, rekan-rekan sama kuliah, dan begitu juga Bu, sering-sering nampaknya nih berbagi nampaknya Bu di rumah nih Bu dengan istri. Mudah-mudahan ada solusi juga nantinya Bu yang ditemukan Bu. Siapa tahu nanti ada ide-ide kreatif nanti yang ditemukan Bu. Seperti itu Bu. Selain itu, kira-kira apa lagi yang bisa Pak Yayan lakukan gitu? Atau Pak Yayan rencanakan dalam menyelesaikan masalah Pak Yayan? Kalau bagi saya Bu, saya harus bisa membagi waktu nampaknya Bu. Bagaimana saya bisa membagi waktu di tengah-tengah kesibukan, lalu bisa meluangkan waktu Bu untuk kembali Bu, menyelesaikan tugas-tugas kuliah tersebut yang belum terselesaikan tersebut Bu. Kan ada tadi tugas sekolah, tugas yang lain, kegiatan guru penggerak juga Bu. Saya juga ikut guru penggerak nih bagian 8 Bu, bagian 8 Bu. Jadi saya harus mampu Bu menyelesaikan kuliah tersebut Bu di tengah kesibukan tadi Bu. Jadi saya harus mampu membagi waktu Bu. Bagaimana komitmen Pak Yayan untuk supaya bisa melakukan banyak hal, CGP, ada Iya. guru penggerak, tugas kuliah, Iya. S2-nya, nah Iya. gimana komitmen yang Pak Yayan jalankan saat ini? Kalau saya Bu, kalau masalah komitmen Bu, saya harus komit dengan diri sendiri nampaknya Bu. Apa yang saya ceritakan ini kepada Ibu, hendaknya memang harus saya aplikasikan secepat mungkin Bu. Jadi bukan hanya sekedar cerita, bukan sekedar hanya ingin menyampaikan saja kepada Ibu keluhan-keluhan saya, namun pengaplikasinya nanti harus saya terapkan dengan sebaik-baik mungkin nampaknya Bu. Seperti itu Bu. Harus komit dengan diri sendiri Bu. Apa yang diungkapkan, apa yang disampaikan, apa yang diucapkan harus direalisasikan secepatnya. Seperti itu Bu. Melihat komitmen Pak Yayan, semangat Pak Yayan, Iya Bu, semangat insya ya Bu. Allah Iya Bu. pasti bisa Pak Yayan menjalankan komitmen tadi sehingga Pak Yayan bisa menyelesaikan seluruh tugas tadi, Iya, Bu. apakah Iya, dari guru mudah-mudahan. penggerak, Iya, Bu. S2-nya. Iya Bu. Jadi nanti nama Pak Yayan apa lagi nama itu, MSI, MSc besok Oh Pak MPD Yayan. Bu. Oh, MPD. Ya karena juga pendidikan dasar Bu, jadi MPD nantinya Bu. Insya Allah Bu. Mudah-mudahan apa yang Pak Yayan cita-citakan bisa tercapai dengan Amin. baik. Amin. Pak Yayan, setelah kita diskusi Iya Bu. siang ini, bagaimana perasaan Pak Yayan setelah kita melakukan kegiatan siang ini? Alhamdulillah Bu, merasa sangat lega Bu, sangat senang sekali Bu, karena bagi saya ya Bu, bagi saya secara pribadi nih Bu, dengan bercerita seperti ini Bu, rasanya permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri saya menjadi terurai Bu, karena sudah diceritakan kepada orang lain, sehingga timbullah motivasi Bu
bahkan ada ide nih Bu, bahkan ada ide nih Bu. Setelah Apa bercerita- idenya itu Pak Yayan? idenya Bu, si pulang dari ini mungkin langsung buka laptop Bu, seperti itu Bu. Alhamdulillah. Iya Bu. Buka laptop untuk apa Pak Yayan? Iya untuk Langsung mengerjakan tugas iya, mengerjakan S2-nya, tugas, Bu, ya nak. seperti itu Bu. Gitu. Iya iya. Ya kayak Pak Yayan menarik Iya, Bu. sekali pengalaman Pak Yayan. Pak Iya, Yayan Bu. sudah Makasih, Bu. berbagi pengalaman kepada kita di sini. Mudah-mudahan pengalaman Pak Yayan itu juga sebagai support bagi kita semua nanti untuk melakukan tindakan atau kegiatan berikutnya. Alhamdulillah Bu, malahan Bu, saya nih Bu yang harus banyak-banyak mengucapkan terima kasih nih Bu, karena Ibu sudah mau mendengar, kemudian memberi motivasi Bu kepada saya Bu. Saya sebetulnya lebih banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bu, seperti itu Bu. Gitu. Sama-sama Pak Yayan. Sebenarnya kita saling support saja nah Pak Iya, Yayan. makasih banyak ya Bu atas waktunya ya Bu. Sama-sama Pak Yayan. Iya. Makasih ya Bu, saya misi dulu ya Bu. Iya, sama-sama. Bu, Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Linda ya. Bu Linda sudah melakukan coaching tadi dengan coach Ibu. dengan Iya, penuh Ibu. semangat. Setelah Ibu melakukan coaching tadi, saya sebagai pengamat mau menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan selama coaching tadi dalam pencapaian tujuan terhadap coaching yang ingin Ibu yang Ibu inginkan itu? Kasih Ibu, tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan coach saya, di mana kami tadi sudah melakukan percakapan yang mengalir seperti apa adanya. Coach sudah bisa menyampaikan apa hal yang sedang dihadapinya, bagaimana menyelesaikan masalah dia sendiri, dan coach juga sudah menyampaikan bagaimana perasaannya setelah melakukan sesi coaching tadi dengan saya. Berdasarkan pengamatan saya dalam coaching yang telah Ibu lakukan dengan coaching tadi, Ibu memang sudah melakukan alur tirta, di mana Ibu tadi juga sudah mendengar dengan alur rasa, sehingga tadi saya mendengar coaching Ibu termotivasi kembali untuk menyelesaikan permasalahan mereka yang dia bilang tadi, yaitu masalah perkuliahan S2. Mudah-mudahan coaching Ibu dapat menggapai gelarnya menjadi MPD nanti. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Demikianlah observasi kita pada hari ini Bu. Semoga observasi ini bermanfaat bagi kita semua dan kita kedepannya akan dapat melakukan kegiatan coaching yang lebih baik lagi. Amin, Terima kasih ya Bu. Sama-sama, makasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Gun. Bagaimana kabarnya pada hari ini, Bu Linda? Alhamdulillah sehat. Bang Gun bagaimana? Alhamdulillah juga sehat, Bu Linda. Baiklah Bu Linda, sebelum melakukan coaching pada hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Linda mengenai coaching nantinya. Yang pertama yaitu saya akan mendiskusikan rubrik penilaian coaching pada hari ini. Sebagai pengamat, saya akan mengamati dan menilai nantinya kegiatan coaching yang akan Ibu Linda lakukan nantinya bersama coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan rasa, serta bagaimana Ibu menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot nantinya kepada coach Ibu, dan bagaimana coach Ibu menjawab pertanyaan dari Ibu Linda sendiri. Jadi kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching nantinya, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti pada kegiatan coaching ini yaitu mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam persoalan coaching saya. Selanjutnya, apa indikator ketercapaian atau tujuan yang akan Ibu capai nantinya pada kegiatan coaching pada hari ini, Bu? Tujuan yang ingin saya capai nanti dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan nanti, yaitu saya menginginkan coaching saya bisa menemukan solusi, ide, dan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Baiklah Bu, mungkin hanya itu pertanyaan saya pada observasi ini. Silahkan Ibu Linda melakukan coaching pada hari ini sama coachingnya. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam Reni. Bolehkah saya minta waktu Ibu sebentar, Bu? Boleh nak. Tentang masalah yang saya hadapi dari pagi selama pembelajaran, Bu. Apa Boleh ya, yang Bu? mau ceritakan sama ibu? Begini, Bu. Tadi pagi teman sekelas saya Messi berteriak kehilangan pewarnanya. Sementara datang lagi temannya Zizi bilang saya mencuri pewarnanya. Tentu saya jadi sedih, Bu. Dan mereka semuanya menyorakin saya sebagai pencuri. Saya langsung menangis, Bu. Terus? Ya saya tidak terima, Bu, saya disorakin sebagai pencuri. Oh begitu. Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga teman Reni itu menuduh Reni mencuri? Tadi pagi, Bu, memang saya menggunakan pewarna yang mirip dengan pewarna yang Messi gunakan. Tapi itu bukan pewarna Messi, Bu. Itu adalah pewarna yang diberikan oleh tante saya karena kebetulan saya kemarin ulang tahun. Makanya karena kebetulan sama mungkin, makanya Zizi menyebut saya sebagai pencurinya. Sehingga semua teman menyorakin saya. Saya jadi sedih, Bu. Oh begitu. Kira-kira ada tidak perbedaan antara pewarna Reni itu dengan punya teman Reni? Saya rasa ada, Bu. Pada pewarna saya itu di belakangnya ada foto yang khusus dibuat oleh tante saya, terpajang foto saya di sana. Apakah Reni sudah memperlihatkan foto Reni yang ada di belakang kotak pensil warna Reni itu? Belum, Bu. Memang tadi belum sempat, Bu. Saya belum bisa menjelaskan, malah semua teman menyoraki saya. Makanya saya tadi belum sempat untuk menjelaskan itu semua kepada teman saya. Sehingga Reni menangis ya? Iya, Bu. Menurut Reni, apakah dengan menangis itu bisa menyelesaikan masalah Reni? Sebenarnya ya tidak, Bu. Tapi saya belum sempat menjelaskan. Hanya saya karena terlalu sedih, hanya saya jadi menangis, Bu. Itu setuju. Dengan Reni menangis seperti itu tidak bisa menyelesaikan masalah Reni, sehingga teman Reni tidak akan tahu tentang perbedaan antara pensil warna Reni dengan teman Reni tersebut. Jadi sekarang apa rencana Reni untuk menyelesaikan masalah ini dengan teman Reni? Rencananya ya, Bu, saya ingin bicara langsung dengan Messi dan menjelaskan langsung bahwa saya tidak mengambil pewarna yang Messi punya. Mungkin saja Messi lupa membawa pewarnanya dari rumah, atau mungkin dia lupa meletakkan di mana pewarnanya. Kemudian saya juga ingin Messi nanti menjelaskan pada teman-teman bahwa saya bukan saya yang mencuri pewarnanya. Kira-kira apa yang akan Reni sampaikan kepada Messi nanti? Saya, Bu, dengan Messi itu berteman baik, dan saya tidak mau hanya karena gara-gara ini pertemanan saya dengan Messi jadi rusak. Saya akan bicara langsung dengan Messi, menyampaikan bahwa ini bukan pewarna dia, bahwa pewarna yang saya gunakan itu adalah pewarna yang diberikan oleh tante saya sebagai hadiah ulang tahun saya. Dan saya juga akan lihatkan pewarna saya, bahwa di belakangnya juga ada foto saya, sehingga Messi yakin bahwa pewarnanya bukan saya yang mengambilnya. Bagus sekali itu ide Reni ya. Dengan memperlihatkan foto tadi, jadi Messi jadi tahu bahwa itu memang bukan milik dia, dan nanti Messi bisa memaafkan Reni. Apa komitmen Reni terhadap rencana ini? Saya akan minta Messi untuk menjelaskan pada teman-teman di dalam kelas, Bu, bahwa bukan saya yang mencuri pewarnanya, bahwa pewarnanya tertinggal di rumah karena tidak dia bawa ke sekolah. Dengan pewarna yang saya gunakan itu hanya kebetulan saja mirip dengan pewarna saya.
dan pewarna saya ada kode, ada foto saya di belakangnya. Kemudian saya ingin juga Messi menyampaikan pada teman-teman yang lain bahwa bukan saya yang mencuri, kemudian menjelaskan pada teman-teman bahwa saya bukanlah seorang pencuri, dan semua teman-teman meminta maaf atas apa yang sudah dituduhkan kepada saya, sehingga kami bisa dan saya juga bisa belajar dengan tenang di kelas, Bu, tanpa harus dikatakan yang ini sebagai pencuri oleh teman-teman. Bagus sekali ya Reni ya. Ibu sangat mendukung rencana. Mudah-mudahan semua berhasil dan sesuai dengan harapan. Kira-kira rencana ini kapan ya Reni? Nanti Bu, setelah dari sini saya akan menemui Messi langsung. Mudah-mudahan berhasil nak ya. Terima kasih ya Bu Iya. atas waktu yang sudah Ibu berikan sebagai saya curhat Iya. pada hari ini. Terima kasih ya Bu ya. Reni silakan balik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah Bu Linda. Alhamdulillah ya kegiatan coachingnya sudah selesai. Iya, Bu. Jadi apa saja yang sudah Ibu lakukan selama coaching tadi dalam penyampaian tujuan yang Ibu inginkan? Di dalam coaching tadi Bu, saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta dan rasa, di mana saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada coach saya agar dia bisa menimbulkan ide dalam masalah tersebut, dan saya juga sudah mengidentifikasi dia untuk menceritakan tentang permasalahan mereka. Saya juga sudah merangsang mereka untuk menyusun rencana aksi yang akan dilakukannya dan menanyakan tanggung jawab mereka terhadap aksi yang akan dilakukannya. Ya betul sekali ya Bu. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Ibu memang sudah melakukan kegiatan coaching Ibu dengan sesuai dengan alur tirta dan rasa, sehingga saya melihat coach Ibu tadi sudah terbantu untuk mencari solusi dari permasalahannya. Demikianlah Bu kegiatan observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita bersama, untuk Ibu sebagai coach. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Anggun. Saya permisi Bu Anggun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Reni, apa kabar hari ini Bu Reni? Alhamdulillah baik Pak. Jadi begini ya Bu Reni, hari ini rencananya Bu Reni kan akan mengadakan kegiatan coaching. Jadi Bu Reni sebagai coachnya. Jadi sebelum kegiatan coaching akan kita mulai, ada beberapa hal yang perlu rasanya saya sampaikan kepada Bu Reni selaku observer Bu Reni. Jadi yang pertama yaitunya saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kepada Bu Reni. Sebagai pengamat, saya akan mengamati dan juga akan menilai kegiatan coaching yang akan Ibu Reni lakukan nantinya. Kemudian saya juga akan mengamati atau menilai nantinya bagaimana cara Bu Reni menyampaikan beberapa pertanyaannya itu yang berbobot dengan menggunakan alur tirta nantinya. Begitu juga dengan bagaimana pula cara Bu Reni menanggapi coach Bu Reni sendiri, apakah sudah mendengarkan dengan rasa atau lain-lainnya. Kemudian di sini saya juga ingin menanya kepada Bu Reni, kompetensi apa yang ingin Bu Reni kembangkan nantinya. Terima kasih Pak. Ini dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan, tentu saya akan menggunakan kompetensi mendengar, menyimak dari coach saya nantinya. Lalu kalau begitu Bu Reni, apa indikator ketercapaian atau keberhasilan Bu Reni dalam coaching nantinya? Dengan adanya coaching ini, saya berharap coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya, terima kasih Bu Reni. Baiklah kalau begitu Bu Reni, silakan Bu Reni mulai kegiatan coachingnya. Itu
Itu kami kasihan hari ini. Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Linda? Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada sesi coaching kali ini. Bagaimana perasaan Bu Linda sekarang tentang pembelajaran? Itu Bu, dalam pembelajaran saya merasa pembelajaran yang saya lakukan itu kurang stabil karena ada beberapa orang murid saya yang sangat mengganggu konsentrasi dan fokus murid saya yang lainnya. Apa yang mereka lakukan sehingga mengganggu konsentrasi Ibu dalam belajar? Yang mereka lakukan itu Bu berupa anak-anak tersebut dia suka berkata dengan suara yang sangat keras dan bahkan dia juga suka berkata-kata kasar. Begitupun ada di antara anak tersebut yang suka berbuat usil kepada temannya, sehingga di dalam melakukan pembelajaran sewaktu anak-anak yang lain sedang fokus mengerjakan kegiatan main yang saya berikan, si anak ini selalu menggoda dan mengusili temannya, sehingga temannya itu merasa terganggu dan akhirnya mereka berkelahi di dalam kelas tersebut. Jadi itu permasalahan Iya. ya. Lantas situasi pembelajaran seperti apa yang Ibu Linda inginkan? Situasi yang saya inginkan di dalam pembelajaran saya itu adalah saya ingin semua anak itu merasa senang dan merasa termotivasi untuk mendengarkan dan melakukan kegiatan main yang telah saya rancang sedemikian rupa. Jadi Ibu ingin menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman dalam kelas Ibu. Jadi apa ide Ibu mungkin yang akan Ibu kembangkan? Ide yang saya kembangkan untuk menghadapi anak tersebut. Yang pertama, saya sudah mengunjungi lingkungan rumahnya, di mana orang tua mereka itu ternyata memang lingkungan rumahnya itu memang berada di dalam zona kasar seperti itu. Mereka suka berteriak dan berkata kasar antara anggota keluarga dengan sesamanya. Karena menurut di sekitarnya itu orang tuanya ini suka pergi pagi dan pulangnya sore, sehingga anak tersebut kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Nah, kemudian Bu, saya juga sudah mencoba merancang pembelajaran yang menarik sesuai dengan keinginan anak tersebut. Namun hasilnya saya dapat anak tetap berperilaku sedemikian. Kemarin saya juga sudah memanggil orang tua mereka dan meminta kepada orang tua mereka itu untuk bekerjasama di dalam mengajarkan anak itu berbicara dengan sopan dan menghargai dengan sesama. Namun hasilnya tetap seperti itu yang saya rasakan anak saya sampai saat ini. Saya paham dengan situasi yang Bu Indah hadapi ya. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan dalam menghadapi anak tersebut agar tidak mengganggu pembelajaran di dalam kelas? Yang akan saya lakukan itu Bu, itulah yang saya pikirkan dari kemarin, apa yang harus saya lakukan, karena sudah berbagai upaya yang sudah saya lakukan. Bahkan saya sudah berkolaborasi dengan guru lain membicarakan hal tersebut. Namun saya buntu kemarin Bu. Sekarang saya berpikir untuk melakukan segitiga restitusi. Diawali dengan membuat keyakinan kelas dulu ya. Saya berencana untuk melakukan keyakinan kelas di dalam kelas saya dengan melibatkan anak-anak tersebut. Mungkin kalau untuk anak kita itu kita tidak melakukan yang berupa tulisan. Mungkin saya nanti akan mendesainnya dalam bentuk gambar. Itu akan saya rancang ide anak nanti dalam membuat keyakinan kelas tersebut dan memasukkan dalam bersikap dan tata krama tentang pembicaraan sopan dan menahan emosi serta mengenal emosi orang lain. Apabila perlu mungkin nanti saya akan melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Mungkin itu Bu. Oh, jadi Ibu sudah melakukan itu semua ya. Solusi yang sudah Ibu lakukan itu belum mampu merubah anak tersebut dalam berperilaku, yaitu berbicara, menahan emosi. Apalagi yang perlu Ibu lakukan
yang berbeda supaya murid ibu tersebut dapat merubah dan berperilaku ke arah yang lebih baik? Apalagi kira-kira? Oh, yang akan saya lakukan mungkin saya nanti akan mendesain sedemikian rupa tentang memahami tentang keyakinan kelas ini. Saya akan mengajak anak untuk memahami dan mencintai keyakinan kelas ini agar mereka bertanggung jawab dan melakukan apa yang telah mereka kesepakati bersama. Dan kemudian Bu, mungkin saya akan melakukan segitiga restitusi ini apabila diperlukan secara personal. Saya akan mengajak anak secara personal, anak tersebut yang bermasalah tadi. Saya akan mengajak mereka dan membicarakan apa yang sebenarnya terjadi pada diri mereka. Ada lagi kira-kira? Mungkin itu Bu. Bagaimana ibu bisa melihat dua hal tersebut bisa ibu lakukan? Kemungkinan ibu lakukan sendiri, Mungkin hal tersebut bisa saya lakukan dan harus bisa sepertinya. Itu akan saya lakukan sendiri di kelas saya. Nah, saya akan mulai nanti dari membuat keyakinan di kelas saya. Dan mungkin apabila perlu nanti saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah saya. dari kemungkinan yang dua tadi, mana yang akan ibu lakukan dalam waktu dekat? Mungkin yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini yaitu membuat keyakinan kelas. Karena menurut saya keyakinan kelas ini sangat penting dilakukan dalam menghadapi masalah anak-anak saya yang ada di kelas saya tadi. Dan apabila diperlukan nanti akan merembes dia kepada segitiga restitusi tersebut. Apabila anak tersebut melanggar keyakinan kelas yang telah kami sepakati, mungkin saya akan melakukan segitiga restitusi dengan anak tersebut. Kira-kira kapan waktunya ibu bisa melakukan tindakan tersebut? Mungkin untuk melakukan keyakinan kelas itu mungkin bisa saya lakukan dalam minggu ini. Baiklah Bu Linda, kita sudah di akhir sesi. Apa yang ibu dapatkan dari sesi ini? Yang saya dapatkan dari sesi coaching ini, Bu, tadi sebelum saya melakukan coaching dengan Ibu, saya merasa buntu dan saya merasa bingung mau melakukan apa lagi terhadap anak ini, karena anak ini kan memang mengganggu dan merugikan anak lainnya. Setelah saya melakukan coaching dengan Ibu, saya mendapatkan ide maupun langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam penyelesaian masalah anak saya yang dua tadi. Oke Bu, baiklah, minggu depan kita lanjutkan sesi ini. Saya ingin dengar bagaimana solusi ibu dalam menciptakan keyakinan kelas. Terima kasih atas Ya, Bu. waktunya Bu. Terima kasih ya Bu. Alhamdulillah ya Bu Reni, sudah selesai kegiatan coachingnya Bu Reni. Sangat menarik sekali tadi Bu Reni, kegiatan coachingnya sangat antusias sekali coachingnya nampaknya Bu Reni. Bu Reni, ada sedikit pertanyaan nih Bu Reni. Apa saja yang sudah Ibu lakukan selama coaching tadi dalam penyampaian tujuan yang ingin Ibu inginkan? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan coach saya Pak, Iya, di mana saya sudah menggunakan alur Tirta. iya. Saya menanyakan tujuan dari coaching tersebut, Iya. kemudian identifikasi masalah dari yang mereka hadapi. Kemudian saya menanyakan apa rencana aksi dari coach saya tadi. Kemudian ambil tindakan apa yang akan dilakukan oleh coach saya. Oh, iya. Dan alhamdulillah dia bisa menemukan solusi dari Iya, iya. permasalahan yang dia hadapi. Iya. Terima kasih ya Bu Reni. Alhamdulillah Bu Reni, kalau berdasarkan pengamatan saya selaku observer Bu Reni, memang tadi selama kegiatan coaching tadi, alhamdulillah rasanya Bu Reni sudah sukses dalam melakukan kegiatan coachingnya. Memang tadi saya lihat Bu Reni sudah menggunakan coaching dengan alur Tirta. Kemudian tadi Bu Reni juga mendengarkan nampaknya dengan rasa. Ya seperti itu Bu Reni. Sehingga tadi seperti yang Ibu Reni sampaikan tadi, coach Bu Reni sendiri sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baiklah Bu Reni, mungkin hanya itu kegiatan kita hari ini Bu Reni. Saya selaku observernya, kemudian Bu Reni selaku coachnya. Mungkin hanya itu yang dapat
saya sampaikan pada kesempatan kali ini Bu Reni. Terima kasih banyak Ibu Reni. Iya Pak, Semoga semakin sama-sama, sukses ke depannya Pak. Bu Reni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.